Tes cek sound 1 2 3 cek sound. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar komposisi dan dekomposisi bilangan cacah. Lalu lebih ke nanti kooperasinya lah. Ya, bilangan. Nah, misalkan Bapak punya bilangan yaitu 496.875. Tersusun atas angka-angka yang menempati nilai tempat berikut. Nah, 496.875. Nah, secara bacanya harus ingat ya. 496.000 titik sebagai ribu 875. Jadi kita bacanya per 3 angka aja. Terus di tengah ada ribu gitu. Cara bacanya. Ini mengulang materi sebelumnya udah pernah dijelasin. Nah, ini kita pisahkan terhadap nilai tepatnya dari belakang kan ada satuan, ada puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan ratus ribuan ya kan. Nah, 5 menempati nilai satuan, 7 menempati nilai puluhan, 8 menempati nilai ratusan, 6 menempati nilai ribuan, 9 menempati nilai tempat puluh ribuan, 4 menempati nilai tempat ratus ribuan. Nah, di sini satuan itu nggak ada 0, jadi kita tulis langsung 5 aja. Kalau untuk puluhan, dia ada 01, maka jadi 70. Nah, ada 01. Untuk ratusan tambah 02, jadi 800. Untuk ribuan tambah 03 jadi 6000. Untuk 90 ribuan jadi 90 ribu. Dan untuk 4 menjadi 400 ribuan menjadi 400 ribu. Nah, komposisi bilangan ketika kita jumlahkan semua, itu hasilnya adalah bilangan yang diminta tadi yang awal, yaitu 496.875. Maka angka yang menempati nilai tempat di atas adalah komposisi angka yang menyusun bilangan 496.875. Itu yang dinamakan komposisi bilangan. Nah, kita langsung ke aplikatifnya aja ya soal komposisi bilangan. Nih, contoh soal aplikatifnya, karena di ujian bakal banyak soal aplikatif daripada hanya soal-soal dasar seperti itu. Jadi langsung soal ceritanya. Cantika mempunyai 5 lembar uang 100 ribuan, 3 lembar uang 50 ribuan, 8 lembar uang 5 ribuan, dan 1 koin 500-an. Bisakah kamu menentukan total uang yang dipunyai Cantika? Ini kalian harus bisa menentukan berapa uangnya. Berarti kalau 5 lembar uang 100 ribuan, berarti itu kan 100 ribunya ada 5, ya kan? Maka kita 5 kali 100 ribu. Tuh. 53 lembar 50 ribuan, berarti 50 ribunya ada 3. 3 kali 50 ribu. 8 lembar uang 5 ribuan, berarti 5 ribunya 8. 8 kali 50 ribu. 5 ribu. Terus 1 koin uang 500-an berarti 1 kali 500. Nah, ini kalau kita jumlahkan, berarti kita kali dulu baru dijumlah ya kan. Kita kali-kali dulu nih dari ini berapa. 5 kali 100 berapa? 500 ribu. Ya, 500 ribu. 3 kali 50 ribu hasilnya 150 ribu. 8 kali 5 ribu hasilnya 40 ribu. 1 kali 500 hasilnya 500. Untuk perkalian bisa menggunakan perkalian bersusun, misalnya ya 100 ribu kalau kalian ingin ya. Bisa menggunakan perkalian bersusun sederhana. Ini di sini aja. 100 ribu, maaf ini ada 0, dikali 5. Dikali 5. Nah, ini kita kalikan aja dari belakang. 5 selalu kalikan belakang. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, kali yang ini nih, hasilnya 0. 5 kali 0 hasilnya 0. Ada titik ya, jangan lupa titiknya turun menyesuaikan. 5 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. Maka hasilnya adalah 500 ribu. Ini untuk perkalian bersusunnya ya. Nah, saya yakin ini kalian tinggal latihan aja lah kalau perkalian bersusun. Nanti ada di latihan buat materi awal. Sebenarnya ini
harus dikuasai juga lanjutan dari materi perkalian bersusun di kelas-kelas sebelumnya. Kalau 3 kali 50.000 silakan kalau ingin menggunakan perkalian ini lebih mudah, tapi sebenarnya nanti di soal diminta hanya biasa di ulangan hanya diminta jawabannya aja. Misalkan dalam bentuk langsung berapa hasilnya gitu. Nggak ada yang diminta perkalian dalam kayak gini. Ini hanya coret-coretan kalian di buku gitu. Ini 3 kali 50.000 itu 150.000, 4 kali 5.000 40.000, terus 1 kali 500 yaitu 500. Ini dijumlahkan nanti hasilnya 690.500. Inilah total uang yang dimiliki Cantika. Ini adalah materi komposisi bilangan. Tuh. Dekomposisi bilangan Caca adalah mengurai. Nah, tadi komposisi itu menyusun, dekomposisi mengurainya. Sebenarnya saling kebalik-balikan aja. Nah, bilangan 496.875 masih sama. Nah, ini kita pisah-pisahkan tuh. Nah, jadi 400.000, 90.000, 6.000, 870 dan 5. Nah, di mana bilangan di atas merupakan nilai dari angka yang menempati nilai tempat berikut. Nah, ini sebenarnya kebalik-balikan aja dari komposisi dan dekomposisi gitu. Nah, Cantika membayar pesanan kue ibu sebesar 495.000. Bisakah kamu menentukan komposisi uang yang dibayarkan oleh Cantika? Nah, ini berarti kita tinggal masukin aja 400 kan 495.500. Berarti 400.000 ditambah 9, 9-nya menempati 10 ribuan. Ini ratus ribuan ya. Ratus ribuan, ratus ribuan, ratus ribuan. Jadi 400.000. Nolnya ada 5 ya. Ratus ribuan nolnya ada 5. Terus 9 menempati 10 ribuan. Ini udah kemarin sudah belajar ya 10 ribuan dan satuan. Atau mungkin mau kita mulai dari belakang aja lebih mudah. Kita lihat 0 itu satuan 0. Terus puluhannya juga 0. Ratusannya yaitu 5. Berarti kita ambil 500 ya kan. Ini ratusan. Ratusan ya kan. Yaitu 500. Ratusan. Nah, 5 itu ribuan yaitu 5.000 dan 90.000 itu 10 ribuan jadi 90.000 tuh. Ini disebut komposisi bilangan. Nah, ini lebih jelasnya ya, ada perkaliannya gitu. Tuh, hasilnya dari mana? 10 ribuan, ribuan, ratusan dan puluhan. Ini menempati 0, puluhannya juga 0, ratusannya juga 500 dari 5, 1 kali 500 maka 500. Dan sebenarnya ini kebalik ini 5 kali 100 maaf. Ini 5 kali 100 nggak saya ubah. Nah, ini juga 5 kali 5 kali 5 kali 1000 sebenarnya. Nah, belum saya ubah ini. Mohon maaf. Ini 9 kali 10.000 itu 90.000. 4 kali 100.000 jadi maka hasilnya 400.000 gitu ya. Sehingga kemungkinan uang lembar ini ada 4 lembar 100 ribuan, 9 lembar 10 ribuan. Oh, ini kalau kita pakai 1 kali 5.000, 1 lembar 5 ribuan ya. Kalau kita 5 kali 100 berarti 5 lembar 1000-an. Nah, lembar 1000-an. 1000-an. Atau dan 1 koin 500-an. Ini kalau kita 5 kali 100 berarti 5 koin 100 perak, 100 rupiah. Nah, nanti coba menurutmu adakah kemungkinan lain dari dekomposisi bilangan? Nah, ini bisa dicoba sendiri ya. Adakah komposisi lain kira-kira dari uang Cantika? Sebenarnya ada banyak nih, bisa 4 ke 2 4 lembar 100 ribuan masih tetap misalkan. Terus kita pakai 1 50 ribuan atau mau komposisi lain. Misal 8 lembar 50 ribuan, ini ganti 8 lembar 50 ribuan, terus di 10 ribuan berarti ya. Terus ribuannya diubah lagi di berapa komposisinya berarti ada banyak nih uang-uang biar bisa ngebentuk 495.500 gitu. Mari berlatih. Mari berlatih. Rani membawa 3 lembar uang 100 ribuan.
1 lembar uang 5 ribuan, 2 lembar uang 20 ribuan, 6 lembar uang 5 ribuan, dan 5 lembar uang 1000-an. Berapa total uang Rani? Kebanyakan soalnya itu dalam bentuk lembaran uangnya, terus eh, diketahuinya ditanya total uangnya kebanyakan soalnya, atau soal komposisi lah, bukan memecah tapi lebih ke mengumpulkan total kebanyakan dari soalnya. Maka berapa nih kira-kira total uang Rani? Nah, kita bisa hitung nih berapa total uang Rani, kita letakin dulu pada nilai tempatnya tuh. Ribuan sama ribuan, 10 ribuan sama 10 ribuan, atau enggak kalian boleh hitung kok. Secara misalkan nggak mau pakai table ya boleh aja, silakan. 3 kali 100, misalkan cara kalian 3 kali 100 ribu, kalian pisahkan gitu. 100 ribu, kalian misalkan sendiri-sendiri gitu menghitungnya, tetap boleh kalau tanpa table. Yang penting jawabannya nanti benar gitu. Boleh kalian mau pisahkan 1 lembar uang 5 ribu, 50 ribuan tanpa membuat table, boleh saja. Yang penting tidak keliru dalam perhitungannya. Nanti setelah di total itu 300 ribu tambah 90 ribuan ditambah 35 ribuan. Nah, ini kalau di total hasilnya adalah 425 ribu. Kalau bingung cara penjumlahannya, kita bisa menggunakan cara bersusun ya. Ini dijelaskan cara bersusun di cara bersusun ada di sini. Cara bersusun misalkan penjumlahan bersusun ya, 300 ribu kita tambah dengan 90 ribu. Sebenarnya bisa langsung 300 ribu tambah 90 ribu. Bapak yakin kalian tidak bisa ya. Jawabannya 390 ribu ya. Kita langsung aja yang ini kita langsung jumlahkan. Hasilnya jadi 390 ribu. Nah, yang 35 ribu kita tulis di bawah dari belakang ya. 0, 0 kita sama masukin dari belakang biar sejajar. Titik 53 atau di bawah aja lah nih. 390 titik 0 0 0 0 0 0 titik 53. Nah, di ini nggak ada nih. 3 yang depan dari 390 ribu tuh nggak ada temennya. Nah, kita tahu ya 5 sejajar sama 0 yang ini, 3 sejajar sama 9 yang ini. Makanya mengisinya dari belakang biar sesuai gitu. Lalu kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Aduh, tiba-tiba ada ini ya. 0 tambah 5, 5. Dan 3 tambah 9 itu hasilnya 9 tambah 3 itu hasilnya 12. Satunya kita simpan, 1 tambah 3 hasilnya 4. Nah, jawabannya 425 ribu. Sesuai ya. Nah, boleh langsung atau mau pakai cara penjumlahan, ini coret-coret aja di buku kalian. Biasanya nanti kalau ada ujian tuh ya, dicoret-coretnya di kertas gitu ya. Nah, kita latihan lagi banyak contoh-contoh soal ya. Perhatikan daftar kue toko di toko buatan ibu di samping. Nah, ibu menjual 5 macam produk. Bisa dibaca ada kue nastar kemasan kotak dengan harga 155.000, kue nastar kemasan toples dengan harga 140.000, kue putri salju kemasan kotak seharga 100.000, dan kue kastanya kemasan mangkok 115.000. Terus ada macam-macam kue jahe, harganya 15.000 untuk kue jahe. Nah, lalu ada pertanyaan, yaitu Rani nih, si Rani dia membawa uang besarnya 425.000 ke toko kue buatan ibu. Dia ingin membeli 4 macam kue jahe, 2 kue nastar. Berapa sisa uang Rani? Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menentukan dulu berapa sih total belanjaan yang dibeli oleh Rani nih. Nah, dia kan beli 4 macam kue jahe, 4 kue jahe. Terus 2 kue nastar kemasan kotak. Dia beli ini 2, sama beli ini 4. Nah, ini belinya 4.
Ini belinya 2. Nah, kira-kira berapa dulu nih total belanjaannya? Nanti kalau udah dapet total belanjaannya, baru kita kurangi dengan uangnya Rani. Nah, 2 kemasan Nostar 155.000 kali 2. Nah, ini Bapak langsung pakai cara perkalian aja bersusun ya. 155.000 kita kali 2. Nah, kita kalikan langsung ya. 2 dikali 0, selalu dari belakang. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Terus titik. Titiknya jangan lupa turun aja. 2 kali 5, 10. Maka kita taruh 0 di sini, taruh 1 di atas 5 yang depan. Ya. 2 kali 5, 10 juga. Tambah 1 jadi 11. Maka 1 taruh sini, 1 yang ini kita taruh di atas 1 yang depannya 5 nih. Yang ini. Aduh. Ini 1 sini. Kurang banyak maaf satunya. Nah, 2 kali 1, 2. Ditambah 1, 3. Total 310.000 untuk 2 kue nastar. 4 kue jahe. Berarti 4 kali 500.000 nih. Harus kita kali nih. Karena dia beli 4. Berarti 15.000 kali 4 ya. 15.000 kali 4. Nah, ini juga sama ya. 4 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. Kita mulai dari belakang. 4 kali 0, 0. Titik. Langsung turun aja. 4 kali 5, berapa? Ada yang masih ingat? 20. Ya harus udah ingat ya perkalian ya. 20 maka 0 taruh sini, 2-nya yang taruh atas. Jadi satuannya yang ditaruh, puluhannya yang disimpan. 4 kali 1, 4. Ditambah 2. Tadi kan kita nyimpan 2. Hasilnya 60.000. Tuh. Ini dijumlah nih 310.000 tambah 60.000. Ini kita jumlahkan dari belakang ya. 0, 0, 0, titik 0, 6. Nah, jumlah. Hasilnya adalah 0 tambah 0. Kita dari belakang selalu ya. Penjumlahan selalu dari belakang. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kecuali pembagian. Pembagian baru dari depan. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 6, 7. 3, kalau ada temennya turun aja. Jawabannya adalah 370.000. Kita cek. Nah, oh maaf. Belum selesai ya ternyata ya. Ternyata belum selesai, yaitu eh yang ditanya adalah sisa uang Rani. Nah, ini baru total belanjaan. Maka sisa uang Rani adalah uang yang Rani bawa. Aduh, uang yang Rani bawa, maaf. Ini jadi uang yang Rani bawa harus dikurangi total belanjaan. Maka 425.000 5.000 kita kurang dengan total belanjaan. 0, 0, 0. Aduh, aduh, kabur semua gitu. 0, 7, 3. Nah, ini harus kita kurang. Mohon maaf ya kurang rapi ya. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0. Dan 0 kurang dapat 0. 0 kurang 0, 0. 5 dikurang 0. Bisa ya 5. Kalian punya permen 5. Nggak dimakan ya. Dimakannya 0 atau nggak dimakan ya. Permen kalian tetap 5. Nah, 2 dikurang 7. Kalian punya permen 2. Pengen dimakan 7. Atau pengen dikasih 7. Pengen dimakan 7. Nggak bisa. Kita harus pinjam depan. Maka 4-nya coret 3. Jadi 3. 2-nya jadi 12. Ditambah 1. Maka 12 kurang 7 itu hasilnya adalah 5. Dan 3 kurang 3 hasilnya 0.
nol. Atau karena nol di depan ini sebenarnya boleh ditulis boleh enggak, karena kalau ditulis jadi bingung, sebenarnya hasilnya langsung aja 55.000 gitu. Ini 55.000. Aduh, kayak hapusannya kegedean nih. 55.000 gitu. Ini hapusannya boleh dikecilin ya. Nggak bisa ternyata hapusannya. Nah, sesuai ya. Sesuai ya 55.000 nih. Nah, lanjut soal selanjutnya. Untuk merayakan ulang tahun Marta di sekolah, ibunya ingin memberikan kue jahe yang dibeli toko kue buatan ibu. Masing-masing satu kepada temannya. Jika total harga kue yang harus dibayar Ibu Marta adalah 525.000, berapa jumlah siswa teman sekelas Marta? Nah, gini, Marta ingin neraktir nih, dia kan ulang tahun. Terus dia ingin neraktir teman-temannya kue jahe. Ternyata total tagihan Marta adalah 525.000. Berapa siswa sekelas ditanya ya kan? Berarti kita harus cek dulu nih, tadi harga kue jahe berapa? Harga kue jahe kan 15.000 ya kan? Sedangkan total belanjaan untuk naktir satu kelas adalah 525.000. Berarti ini adalah soal pembagian ya. Ini adalah soal pembagian. Maka total belanjaan ini harus dibagi harga kue jahe. Yang dimana tadi harga kue jahe adalah 15.000 dibagi kue jahe ya. Maaf, ini kue jahe, yaitu kue jahe itu 15.000. 525.000 dibagi 15.000. Harga kue jahe adalah 15.000 ya. Karena dia traktirnya kue jahe teman-temannya, dan traktir masing-masing satu gitu ya kan. Maka 525.000 kita bagi dengan 15.000. Nah, langsung pakai caranya aja ya. Kalau ada 0 di belakang ini bisa kita coret. Hanya 0 yang di belakang ya. Kalau 0 di tengah nggak bisa kita coret. Jadi kalau misalkan ini 105 nih. 105.000. 0 yang ini tuh nggak bisa dicoret. Hanya 0-0 yang di belakang. Nah, jadi kalian nggak boleh coret 0 yang ini. Misalkan, oh 0 ini berarti bisa coret. Nggak boleh. Hanya 0-0 yang di belakang. Yang di belakang dari angka-angka yang adalah dari 0 ini. Kalau udah ketemu angka 0 yang ini udah nggak boleh dicoret gitu. Nah, kita coret dulu 0 dari belakang, coret. Nah, 0 dari belakang, coret juga nih. Terus 0 yang ini kita coret juga sama 0 yang ini. Ya, 525 dibagi dengan 15. 15 kali berapa yang hasilnya mendekati 52? Coba 15 kali 4. Ada yang tahu berapa 15 kali 4? Hasilnya adalah 45. Coba kalau kita 15 kali 3 maaf. 15 kali 3 15 kali 4 hasilnya 60. Kalau 15 kali 3 hasilnya 45 ya kan. Mana tuh yang lebih dekat antara 15 kali 3 maaf ya. 15 dikali 3 hasilnya 45. Sedangkan untuk 15 kali 4 itu hasilnya adalah 60. Udah lebih nih. Oh 60 kan udah lebih nih. Yang diminta adalah 52. Kita langsung dua angka ya. Karena kan 5 bagi 15 nggak bisa. Maka kita 52 dibagi 15. Nah kita ambil yang 45 yang mendekati. Kalau 15 kali 2 itu hasilnya adalah 30. Nah, yang paling mendekati adalah 45 yang bisa kurang. Kita kurangi. Berarti ini di sini 45. Di atasnya adalah 3. Nah, ini kita kurangkan.
2 kurang 5, apakah bisa? Selalu dari belakang ya. Ini kan 5 sejajarnya sama 2. 2 dikurang 5 nggak bisa, kita coret. Ini jadi 4. Ini jadi 1, 12. Kita minjem 12 dikurang 5 sekarang. Bisa. Hasilnya 7. Nah, 4 dikurang 4 habis ya kan? 0. Nah, jadi jawabannya 7 aja nih. Nolnya nggak perlu ditulis. Hilang semua. Ini mau kegedean ya. Bisa dikecilin. Jadi setting 7. 7. Ini nggak ada titik nih. Nggak bisa dihapus lagi. Bisa akhirnya dihapus. Pelan-pelan ya. 7 hasilnya ya kan. 52 dikurang 45. Nah 5-nya yang ini kan belum belum kita pakai. Kita turunin. Jadi 75. 75 kita bagi dengan 15 lagi. Nah, kita lanjutin dulu nih. 15 kali 5. Bisa nggak sih 15 kali 5 berapa? Coba dihitung dulu ya 15 kali 5 ya. Silakan bisa pakai berkanan susun atau mau 60 tambah 15 ya kan, tinggal tambah 15 nih. 60 tambah 15 itu hasilnya 75. Oh, ternyata ada nih 75 itu 15 dikali 5. Berarti di atasnya ini adalah 5. Di bawahnya adalah 75. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Di atas adalah 35. Berarti jumlah siswa teman sekelas Marta adalah 35. Tuh hasil pembagiannya ya. Ini adalah coret-coretannya untuk caranya. Tuh pembagian bersusunnya. Nanti ada soal latihan dari Bapak yaitu mengenai penjumlahan bersusunnya, pengurangan bersusunnya, perkalian bersusunnya, pembagian bersusunnya yang harus kalian kerjakan. Karena ini jatuhnya operasi awal dan kebanyakan soal kita adalah soal cerita, soal aplikatif gitu. Bukan soal kayak 215 tambah 302 215.000 tambah 300.000. Wah, bukan cuma begitu doang, tapi lebih ke aplikatifnya nanti. Ya. Oke. Nah, selama materi bab ini kita sudah mempelajari nilai tempat, terus komposisi, dekomposisi, dan operasi hitung bilangan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sampai sini aja untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Jika masih kurang paham, silakan boleh tonton kembali atau silakan tanyakan ke grup. Ya, sampai sini saja untuk pembelajaran hari ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.